Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super luar biasa para sahabat tani dan kebun ya. Ini dalam kesempatan ini yang mendung tidak berarti hujan ya para sahabat. Ini salam para sahabat kopi di mana pun berada ya. Dalam kesempatan kali ini saya sedang mengkalkulasi ya para sahabat ya, mengkalkulasi itu perbandingan antara pupuk sintetis dengan pupuk VOC ya. Karena yang nanti akan saya sampaikan adalah ini VOC yang super luar biasa para sahabat dan ini harta karunnya para petani kopi ya para sahabat ya. Kalau dibanding-banding dengan keadaan kondisi sekarang ini para sahabat tani ya, ini semua ya, kenapa petani itu harus hebat dan harus mampu membuat pestisida, membuat pupuk ya, karena skala perbandingannya itu sangat jauh sekali ya. Setelah analisis dan oret-oretan di sini ya, dengan interval tanaman, dengan pemupukan, pemeliharaan selama 12 bulan untuk ke masa panen, itu kos biayanya untuk pupuk sintetis itu sangat luar biasa. Maka saya memberikan tips dan solusi untuk membantu para sahabat, karena di belakang saya ini ada pilot project saya. Inilah tempat saya melakukan percobaan-percobaan. Setelah hasilnya bagus baru ke tanaman outdoor ya para sahabat. Di sini berbagai media tanam saya lagi menganalisis pertumbuhan dan penggunaan pupuk-pupuk organik ya gitu kan, sehingga nanti hasilnya baru saya upload ke video ya. Sahabat tani ya, pengebun kopi ya, setelah saya oret-oret itu ya, ternyata perbandingannya cukup besar sekali ya, karena kurun waktu selama 1 tahun ya, itu 12 bulan kalau kita gunakan pakai perawatan dan taruhlah kita memupuk itu dengan interval 1 bulan sampai menjelang ke pemanenan, pasti kopi itu akan subur dan luar biasa. Nah begitu juga para sahabat yang menggunakan pupuk sintetis pasti sudah tahu ya berapa kos biaya di dalam perawatan, pemeliharaan, pemupukan yang yang menggunakan pupuk sintetis ataupun membuat pupuk kompos dari ampas kopi ya. Nanti saya akan buatkan tutorialnya bagaimana membuat ampas kopi itu menjadi subur ya, dengan penyubur ya, mikroorganisme lokal ya, ditambah IM4, kemudian dengan diberikan saluran-saluran hawa sehingga prosesnya pelapukannya cukup cepat sekali para sahabat, dan ini manfaatnya luar biasa para sahabat ya. Baik para sahabat ya, gini ya, saya membuat salah satu pupuk VOC pilot project saya ini dari dasar berkembangnya teknologi sederhana yang kita temukan oleh Junaidi Besari ya. Ini beliau ini penemu awalnya apa saja ya. Nah ternyata setelah saya uji cobakan ke tanaman kopi emang luar biasa ya, dan tidak hanya tanaman kopi saja, karena saya menanam itu banyak ya, ada alpukat, ada cabai, ada tomat ya, kemudian ada nangka, kemudian termasuk tanaman durian, apa pokoknya baik tanaman hortikultura atau tanaman yang keras ya, pupuk ini sangat luar biasa para sahabat ya. Oke, saya tidak akan membahas bagaimana proses pembuatan pupuknya ini ya, karena sudah ada di video saya yang berbagai pemupukan pembuatan Jakaba ya. Jakaba ini merupakan jamur menurut penemunya
jamur keberuntungan. Bagi siapapun yang tidak mendapat keberuntungan, itu tidak akan jadi jakabanya. Emang bener ya, saya juga pernah melakukan kegagalan satu kali, sehingga saya menemukan formulanya, mendapatkan jakaba beberapa versi ya, dengan mempelajari unsur daripada bahan yang ada di alam ini ya, unsur zat kimianya, sehingga saya padukan ya, sehingga hasilnya luar biasa. Nah, para sahabat kopi, mengenai perawatan ya, karena berhubungan dengan hasil panen ya, selain menyiapkan media pemupukan dari mulai pembibitan atau bibit yang setekang ya, atau penyambungan tunas untuk batang-batang kopi yang tidak berbuah, itu adalah hal yang umum, dan saya rasa petani kopi itu sudah familiar dengan seperti itu. Tapi di dalam pemupukan kesehariannya interval selama 1 tahun ya. Nah, kalau contoh ya, sahabat menanam kopi 100 ya, ini dengan jarak tanam 2 meter persegi, itu ya sekitar 4 ya jaraknya, jadi 2 meter kali 2 meter itu intervalnya 1 ya. Kemudian ya, kalau menurut saya ya, dengan pupuk organik cair ini ya, yang berukuran dibuat hanya di dalam 15 atau 16 liter, itu membutuhkan biaya ya, ini per satu biaya pembuatannya ya, para sahabat ya. Ini contoh, jakaba itu kan terdiri dari, kalau saya ini versinya lain para sahabat, jadi tidak menggunakan air larut, jadi menggunakan beras ya. Beras itu hanya saya gunakan itu setengah kilo ya, itu ya bolehlah dihitung ya, setengah kilo itu berapa ya, kalau diratakan kalau 1 kilonya 10.000 berarti 5.000 ya para sahabat ya. Kemudian dedaknya itu 5 kilo, kalau 5.000 aja udah 25.000 ya para sahabat ya. Kemudian saya tambahkan pakan ayam boiler ya, setengah kilo ya, untuk pelet ayam ya, itu 5.000. Kemudian pelet buat ikan 5.000 ya, sehingga total dikalkulasi ya, ini sekitar 40.000-an para sahabat ya, sekitar 40.000. Jadi para sahabat kalau membuat misalkan di satu drum yang 200 liter, tinggal kalkulasi aja, tidak akan mencapai 100.000 ya para sahabat. Nah, kemudian cairannya ini para sahabat ya, ini digunakan itu untuk 1 liter itu hanya 200 ml ya para sahabat ya. Nah, setelah saya hitung-hitung ya, bahwa 200 dalam 1 liter ya, itu bisa kalau dibagi 220 itu aqua atau gelas seperti ini para sahabat ya, itu sekitar plus minus 5 pohon ya para sahabat ya, 5 pohon. Jadi nah, tinggal kalikan saja, kalau para sahabat bikin 10 liter itu untuk 50 pohon ya. Jadi untuk 50 pohon biayanya sangat murah sekali para sahabat ya, sekali pemupukan ya. Nah, gitu kan ya. Jadi kalau ya para sahabat interval menanam kopi di 1.000 pohon ya, berarti saya rasa cukup di 200 liter para sahabat ya. Modalnya satu kali pupuk itu ya paling 80.000 dalam pembuatannya. Tapi jangan salah, buat jamur keabadian itu harus benar-benar dipelajari ya, harus benar-benar dipelajari, sehingga keberuntungan itu ada pada para sahabat ya. Karena saya mengamati pembuatan jamur ini siang dan malam ya, ketika saya tengah malam bangun dan ya, proses terjadi seperti apa, sehingga
sehingga kekurangannya itu, abnormalitinya itu bisa diamati. Dan nanti akan saya perlihatkan hasilnya para sahabat, yang bisa membuat tanaman para sahabat itu subur ya, kemudian hasil berlimpah ya, karena dia mampu melawan jamur patogen di dalam tanah, kemudian juga merangsang tumbuh ya, dan hasilnya cukup luar biasa sekali para sahabat ya, baik dari batang, daun, bunga ya, kemudian buah para sahabat. Bahkan teknologi sederhana ini sudah nyampe menurut podcast Abah Junaidi dengan penyuluh pertanian ya, itu Jakabar itu sudah nyampe ke Amerika Latin para sahabat. Luar biasa kan ya, sudah dikembangkan oleh orang luar negeri. Nah, kenapa tidak kita sendiri sebagai pengembang tanaman, terutama tanaman kopi yang menjadikan sumber peluang bisnis yang luar biasa ya, keuntungannya adalah walaupun kurun waktu panennya 1 tahun ya, ini para sahabat kalau misalkan satu pohon aja hasilnya luar biasa dan bagus ya, seperti saya lihat di video-video yang ditayangkan oleh para sahabat di sana ya, itu sampai per gugusnya itu menghasilkan 14 sampai 15 kilo ya per pohon para sahabat. Para sahabat bisa kalkulasi ya, kalau dalam satu pohon itu 15 kilo ya, 15 kilo, para sahabat nanam 100 pohon, tinggal kalikan aja 100 ya para sahabat ya. Kalau kalikan 100 berarti itu 1,5 ya kilo ya, tuh berarti 15 kuintal ya, tinggal kalikan saja per kilonya itu 30.000 ya, tuh sudah berapa para sahabat ya. Sekarang 1,5 tahun itu dikali 30, harga murah ya para sahabat ya, karena kalau harga pasaran yang kualitas bagus itu Arabica itu mencapai kisaran ya di bawah, ada yang 80.000, ada yang 100 ya, kualitas ekspor ya, itu sudah ada berapa keuntungan ya para sahabat ya. Nah, setelah dikalkulasi ternyata ya, ini dari 15 pohon dikalikan menghasilkan 15 kilo ya, itu berarti 150 ya, dikalikan 30 yaitu hasilnya berapa, udah kehitung kan, 45 juta para sahabat dari satu pohon ya. Coba bayangkan para sahabat, kalau kalkulasinya tiap pohon itu menghasilkan 15 kilo ya per pohon, dengan perawatan interval 1 bulan sekali, kemudian biaya operasionalnya itu untuk yang 1000 pohon itu sekitar 80.000 ya, tinggal kalikan aja 8 kali 12 para sahabat ya, itu biaya modal ya, biaya produksi lah ya. Kemudian kalau kalikan dengan produksi, biaya produksi dengan hasil produksi ya, tentunya luar biasa para sahabat ya. Para sahabat bisa menghitung ya, 1000 pohon dikali 15 dikali harga 30.000 ya, itu jumlahnya udah berapa para sahabat ya, ternyata ratusan juta para sahabat ya. Setelah saya hitung oret-oretan di sini dengan pemetaan ya, kalau para sahabat petani kopi bisa di komputer ya, bikin para sahabat analisis formula ya di tabel Excel ya. Kemudian nanti bisa di zoom ya, sehingga secara otomatis para sahabat bisa memasukkan rata satu pohon itu menghasilkan berapa kilogram, dan nanti grand totalnya itu berapa dikalikan dengan harga kopi sekarang dan jumlahnya berapa ya, pasti luar biasa para sahabat ya. Itu diantaranya para sahabat. Baik para sahabat ya, saya akan kasih tunjuk ya, ini hasil pembuatan jakaba saya. Kalau menurut saya jakaba ini
jamur keberuntungan menurut penemunya, tapi kalau menurut saya setelah saya uji coba ya ke berbagai tanaman ya, baik tanaman kopi, alpukat, tanaman cabai, tanaman sayur ya, tanaman buah ya, itu luar biasa para sahabat ya. Jadi ini harta karunnya para pekebun kopi dan pertanian. Yuk kita lihat. Yang sudah menemukan channelnya Mr. US, silahkan jempolnya, subscribe-nya, dan apabila video ini bermanfaat, bagikan. Yuk kita lihat hasil dari pembuatan jakaba saya yang ada judulnya jakaba tidak menggunakan emery tapi menggunakan beras. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Let's go. Oke, para sahabat ya, ini saya membuat di sini ya para sahabat ya. Ini karena jamur ini tidak apa ya, tidak mudah dibuat, jadi namanya juga keberuntungan, bisa saja yang buat tidak beruntung. Nanti akan saya review ya apabila Anda gagal dan bisa menumbuhkan jamurnya ya, kita akan keluarkan ya para sahabat. Nah para sahabat bisa lihat nih jamurnya seperti ini para sahabat ya, kita keluarkan ya para sahabat ya. Oke, kita akan lihat ini sebulan lebih para sahabat ya, saya baru lihat baru berani ya karena sibuk kerja ya para sahabat yang kita keluarkan ya para sahabat ya. Oke, wah ini udah nggak bisa keluar para sahabat tuh, hancur tuh. Nah, oke, nah ini para sahabat ya, ini jakaba yang luar biasa super ya. Setelah jadi para sahabat tahu nggak makannya ya, makanan jakabanya tuh ya, ternyata pisang itu luar biasa para sahabat ya. Lihat jakabanya baik ya, kita ukur ya para sahabat ya, hasilnya sebulan lebih, ini mahkotanya luar biasa. Nah ini hasil jakabanya, ini sporanya para sahabat, ini teksturnya seperti ini para sahabat ya. Inilah yang dikatakan harta karunnya para petani dan para pekebun kopi ya. Saya berharap para pekebun kopi ya, kalau sudah paham, coba buat dan uji cobakan, pasti luarnya biasa ya, karena ini harta karunnya para petani dan pekebun. Baik, kita ukur ya para sahabat ya. Oke. Nah para sahabat ya, kita akan lakukan pengukuran ya. Oke, ini ada jamistar ya, kita ukur. Ini dasarnya di sini nih para sahabat ya, tingginya ini para sahabat 15, tingginya 15, kemudian diameternya diameter lebar nih ya, kita ukur. Ini karena tadi kepotong ya para sahabat ya, ini sekitar 30 ya. Nah jadi perbandingannya antara permukaan yang tumbuh dengan tinggi itu luar biasa para sahabat. Jadi yang tumbuhnya tingginya itu sekitar 15 ya para sahabat, 15. Lebarnya itu karena ini tadi kepotong itu sekitar 30 para sahabat ya. Para sahabat 30 ya. Nah itu para sahabat ya. Nah jamur keberuntungan ini para sahabat itu harus sabar dalam membuatnya ya, jangan emosi, jangan marah, sehingga chemistry energinya itu akan keluar para sahabat ya. Oke, baik para
sahabat ya. Ya ini kalau 200 mili para sahabat ya itu kalau pakai gelas ukur ya perkiraan segini ya para sahabat ya. Nah tinggal para sahabat untuk 1 liter itu di airnya ya, jadi kira-kira aja karena ini gelas biasa 200 mili ya, penampaknya lebih kecil ya. Nah sekitar segini untuk di air 1 liter ya. Jadi kalau untuk 10 liter ya tinggal 200 ya nih. Nah satu gelas ini cukup 10 tanaman ya para sahabat, tinggal dicampurkan seperti ini para sahabat. Nah ya oke para sahabat, tinggal para sahabat aduk para sahabat ya nih. Nah jamur ini kalau sudah jadi segar para sahabat, baunya nggak ada ya, harum baunya tidak ada para sahabat ya. Oke para sahabat, cukup 1 gelas untuk 1 pohon ya, untuk 1 pohon ya. Berarti kalau para sahabat punya 1000 pohon, para sahabat buat di 200 liter dengan biaya 80.000 itu tuntas. Tinggal kalkulasi dengan dengan pupuk sintetis, tinggal kocorkan para sahabat ya nih ke tanaman kopi ya, cukup 1 gelas para sahabat. Jadi kalau 1 tahun itu hanya butuh berapa, 12 gelas ya. Nanti hasilnya seperti apa para sahabat yang tahu di sana ya. Untuk meningkatkan hasil produksi dengan jakaba ya, jamur keabadian abadi ini harta karunnya petani ya. Mudah-mudahan video ini ya menjadikan manfaat untuk para sahabat, merubah mindset dan paradigma supaya biaya kos pengeluaran perawatannya itu terpangkas 75% ya, sehingga keuntungan para sahabat akan berlimpah. Amin 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 ya robbal alamin. Dan saya senantiasa mendoakan kepada para sahabat ya. Ini teksturnya seperti ini para sahabat ya, tuh teksturnya seperti ini. Ini yang tadi lepas ya para sahabat ya. Nih mantap bukan? Mana saya belum dengar para sahabat, mantap atau mantap banget? Oke, terima kasih para sahabat kalau sudah menyuarakan mantap. Ya apa? Harta karunnya para petani dan pengebun. Mantap banget atau mantap? Mantap banget. Terima kasih para sahabat ya. Baik para sahabat ya, dalam channel Mr. US Berbagi masih ada jakaba-jakaba yang luar biasa yang belum saya upload, masih dalam proses pertumbuhan. Yang penting para sahabat pantang terus, stay tune terus di channelnya Mr. US Berbagi. Mudah-mudahan yang sudah subscribe, saya doakan ilmunya bertambah, rezekinya berkah dan berlimpah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.